Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis ini tanggal 1 Juli tahun 2021, saya akan mengomentari kata Heru Purnomo, Ketua BPK, akan melaporkan hasil auditnya ke Kejaksaan Agung terkait pemberian dana asing dari Novel Baswedan ke Ketua ICW sebesar 96 miliar. Adanya dalam pemberian uang 96 miliar oleh Novel Baswedan kepada Ketua ICW, ada anggota masyarakat yang melaporkannya ke Kejaksaan Agung RI. Atas laporan tersebut, sehingga Jaksa Agung minta Badan Pemeriksa Keuangan agar memeriksa semua soal pemberian uang dana asing tersebut kepada Ketua ICW oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh Novel Baswedan. Selanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua masalah dana asing tersebut, pemberian dana asing tersebut. Ternyata ada ditemukan bukti-bukti pemberian uang sebesar 96 miliar kepada Ketua ICW lewat rekeningnya. Jadi ini perlu dicurigai, karena uang tersebut, uang diberikan Novel Baswedan tersebut adalah dana asing yang merupakan tanggung jawab daripada Komisi Pemberantasan Korupsi selaku lembaga negara, dan uang itu berada di bawah kekuasaan lembaga negara. Berarti uang itu adalah uang negara, sehingga semua pemberian uang 96 miliar tersebut oleh Novel Baswedan kepada Ketua ICW lewat rekeningnya adalah perbuatan korupsi yang menguntungkan ICW, yang merugikan KPK, lembaga KPK tersebut. Jadi merupakan perbuatan korupsi itu. Dan hasil temuan daripada Badan Pemeriksa Keuangan, di mana hasil temuannya diserahkan kepada Kejaksaan Agung RI. Berdasarkan laporan tersebut nanti Jaksa Agung akan memeriksa semua perkara-perkara yang terkait dengan pemberian uang 96 miliar tersebut dari Novel Baswedan ke Ketua ICW tersebut. Dan juga di sini pemberian uang ini ke dalam pemberian uang daripada Novel Baswedan kepada Ketua ICW itu zaman pemerintahan Abraham Samad selaku Ketua KPK tersebut. Berarti Abraham Samad mengetahui pemberian uang tersebut, karena uang tersebut berada tanggung jawab daripada Ketua KPK, yaitu Ketua KPK Abraham Samad. Dia tidak boleh lepas tangan dari itu. Jadi perbuatan pemberian uang kepada Novel Baswedan kepada Ketua ICW tersebut itu merupakan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana ancaman hukumannya itu ada 3 jenis, yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun. Salah satu dari ancaman hukuman tersebut dapat diterapkan kepada orang yang melakukan perbuatan korupsi. Perkara korupsi ini dapat dikenakan hukuman mati, dan juga di dalam ini dapat dikenakan hukuman mati. Dan juga dalam perkara ini diduga ada 3 yang tersangkut dalam perkara ini. 1 adalah Novel Baswedan dan juga Ketua ICW, dan juga Abraham Samad selaku Ketua KPK tersebut. Dan perkaranya ini nanti bisa dipisahkan atau di-split atau dipisahkan menjadi 3 perkara, di mana satu sama lain nanti bisa menjadi saksi dalam perkara tersebut. Di mana umpamanya dalam perkara Novel Baswedan, di mana nanti Abraham Samad
dan juga ketua ICW sebagai saksi. Demikian juga nanti ketua ICW sebagai tersangka, di mana Novel Baswedan dan juga Abraham Samad sebagai saksi. Demikian juga dalam perkara Abraham Samad sebagai tersangka, di mana nanti Novel Baswedan ataupun ketua ICW tersebut bisa sebagai saksi, sehingga nanti sebagai alat bukti atas perbuatan mereka. Ini yang disebut perkara disiplin. Dan nanti perkara tersebut itu dapat dikenakan hukuman mati. Jadi syarat hukuman karena dia merugikan keuangan negara dapat dikenakan hukuman mati dengan berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan 4 syarat. Syarat pertama, negara dalam keadaan bahaya yang disebut dalam undang-undang. Kedua juga dalam keadaan bencana alam. Ketiga, mengulangi perbuatan korupsi. Maksudnya seseorang yang sudah pernah dihukum hakim melakukan perbuatan korupsi, setelah selesai menjalani hukumannya, belum waktu 5 tahun dia melakukan perbuatan korupsi lagi. Dan juga ada di sini resesi keuangan negara atau ekonomi negara. Jadi salah satu syarat dari 4 syarat tersebut bisa dikenakan hukuman mati. Sedangkan sekarang ini negara Indonesia dalam kondisi bencana alam dalam bentuk virus corona, maka siapa yang melakukan perbuatan korupsi saat ini dapat dikenakan hukuman mati. Sekian dan terima kasih.